Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PIMB dari Bapak Izzuddin. Yang pertama, pengertian bisnis dan contohnya. Bisnis merupakan satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis bisnis dan contohnya. Yang pertama, bisnis pertanian. Bisnis pertanian merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Contohnya, penjual tanaman organik, penjual tanaman obat, budidaya tanaman rempah. Yang kedua, bisnis produksi bahan mentah. Bisnis ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain. Contohnya, usaha mebel, usaha keripik, usaha karet. Yang ketiga, bisnis manufaktur. Bisnis ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Contohnya, tekstil dan garmen, otomotif, elektronik. Yang kedua, pengertian manajemen, fungsi manajemen dan contohnya. Manajemen yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Jenis manajemen dan contohnya. Yang pertama, manajemen strategi. Contohnya, pergantian kurikulum pendidikan, pemberian bantuan dana operasional, BOS, penerapan pendidikan budaya, serta juga karakter. Yang ketiga, manajemen organisasi. Contohnya, seperti yang kita ketahui, koperasi adalah lembaga yang dioperasikan dengan kepengurusan dan keanggotaan organisasi yang jelas. Hal ini dapat berjalan karena adanya perencanaan dan pengawasan, sehingga dapat disimpulkan kegiatan dalam organisasi dalam hal ini koperasi dapat berjalan dengan baik karena adanya manajemen yang baik pula. Yang keempat, manajemen pemasaran. Contohnya, menawarkan produk melalui berbagai komunitas dunia maya seperti Kaskus, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Membuat iklan gratis maupun premium di internet. Memberikan paket desain agar lebih cocok dan sesuai dengan keinginan klien. Kelima, manajemen produksi. Contohnya, banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen produksi ini. Beberapa perusahaan tersebut adalah pada perusahaan tambang, batu bara, dan timah yang melakukan proses ekstraktifnya. Selain itu juga terdapat perusahaan mebel dan tas yang menggunakan proses fabrikasinya, serta pada perusahaan tambang minyak bumi dengan proses analitiknya mengubah minyak bumi menjadi solar, bensin, dan kerosin. Yang kelima, manajemen keuangan. Contohnya, pembuatan laporan laba rugi, laba neraca, harta modal, dan utang, laporan arus kas, laporan piutang, dan utang. Sebab laporan tersebut merupakan bagian dari manajemen dalam keuangan perusahaan. Yang keenam, manajemen agribisnis. Contohnya, sebagai contoh dalam hal penerapan fungsi perencanaan dalam agribisnis harus memperhatikan faktor musim, karakter lahan, kemungkinan serangan hama,
penyakit, dan lain-lain. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Dari soal nomor 3, saya akan mengambil topik kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu atau pandai mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan, sementara manajer adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Teori munculnya kepemimpinan. Teori ekologis. Seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Karakter pemimpin yang unggul. Pemimpin yang menentang proses, memberikan inspirasi, wawasan bersama. Kemungkinan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Gaya kepemimpinan otoriter, menempatkan kekurangan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan pemerintah dan bahkan kehendak pimpinan. Gaya kepemimpinan karismatik. Karismatik diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Partisipatif merupakan gabungan antara otokratif dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan menguraikan tindakannya. Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Keputusan akhir oleh kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.